Bayangkan, seorang prajurit TNI sederhana dari Indonesia berdiri di atas panggung latihan gabungan internasional. Di hadapannya, seorang wanita Cina ahli kungfu, terkenal karena menolak semua pria yang menantangnya. Kali ini, ia berkata, "Jika kau bisa kalahkan aku siap jadi istrimu." Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia yang bisa mengubah hidup sang prajurit selamanya. Sekarang, tulis di komentar. Kamu nonton dari kota mana? Absen dulu di bawah, biar kita tahu siapa yang paling semangat nonton cerita ini sampai akhir. Suara peluit panjang menembus udara pagi yang masih dingin. Kabut tipis menggantung di atas lapangan latihan markas militer di pinggiran Bandung. Barisan prajurit dari berbagai negara berdiri tegap. Wajah mereka serius. Napas mereka keluar dalam uap putih. Udara mengandung aroma tanah basah dan dedaunan yang baru disapu embun. Di antara barisan itu, sosok Arif Wijaya berdiri tenang. Seragam lorengnya sederhana, tidak ada tanda pangkat menonjol, tapi sorot matanya penuh keyakinan yang sulit dijelaskan. Arif berusia 27 tahun, lahir dari keluarga petani di Yogyakarta. Ia tidak banyak bicara, namun setiap gerakannya tampak penuh kesadaran. Dalam dunia yang ramai dengan suara perintah dan ego, Arif memilih diam. Ia percaya, diam bukan tanda lemah, melainkan bentuk disiplin tertinggi. Bagi Arif, menjadi TNI bukan tentang menonjolkan kekuatan, tapi tentang menjaga kehormatan negeri tanpa harus berteriak. Pagi itu, latihan gabungan internasional dimulai. Delegasi datang dari berbagai negara, Amerika, Jepang, Australia, Korea, dan Cina. Semua berkumpul dalam satu program kerjasama pertahanan tanpa senjata, berfokus pada ketahanan fisik, strategi, dan disiplin. Di antara mereka, perhatian banyak mata tertuju pada satu sosok perempuan berseragam abu muda, Lin Xiaomei. Xiaomei melangkah dengan kepala tegak, postur tegap, dan mata setajam bilah logam. Gerakannya cepat dan presisi, seperti air yang mengalir tapi juga seperti baja yang tak bisa ditekuk. Ia dikenal sebagai ahli kungfu klasik dari Akademi Militer Beijing, tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga disiplin secara mental. Namun bersama ketenangan itu, ada sisi lain dalam dirinya, kesombongan yang lahir dari kemenangan bertahun-tahun. Ia belum pernah kalah, apalagi dari prajurit negara lain. Saat perkenalan peserta, nama Arif disebut sebagai perwakilan Indonesia yang akan mendampingi delegasi Cina selama latihan. Ketika mereka berjabat tangan, mata Xiaomei menyapu Arif dari kepala hingga kaki, sekilas, tapi tajam. "Kau kelihatan terlalu tenang untuk seorang prajurit," katanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Arif hanya tersenyum kecil. "Ketegangan justru membuat langkah jadi berat," jawabnya pelan. Xiaomei mengangkat alis, lalu berpaling tanpa komentar. Dalam pikirannya, lelaki itu mungkin hanya prajurit biasa yang bergantung pada keberuntungan. Ia tidak tahu, di balik ketenangan Arif, tersimpan keteguhan yang ditempa dari ujian batin dan kesabaran panjang. Latihan hari pertama dimulai dengan uji ketahanan mental. Semua peserta harus melewati rintangan alam, menyeberangi sungai, memanjat tebing, dan menempuh lintasan lumpur tanpa alat bantu. Sementara peserta lain berlari tergesa, Arif berjalan dengan ritme tetap, tanpa terburu-buru. Di sungai yang airnya mengalir deras, Xiaomei melompat cepat melintasi batu-batu licin. Arif menunggu sebentar, memperhatikan arah arus, lalu menyeberang dengan langkah teratur. Ia tidak tercebur, tidak terpleset, hanya bergerak mengikuti alur air seperti orang yang paham bahasa sungai. Xiaomei melirik dari kejauhan, dan meski ia tak ingin mengakuinya, hatinya sedikit terusik. Ia terbiasa melihat orang berusaha menandingi dirinya dengan tenaga, bukan dengan ketenangan. Tapi pria ini, seolah tidak berusaha untuk menang, hanya berusaha untuk tetap seimbang. Sore hari, mereka berkumpul di lapangan apel untuk evaluasi. Instruktur dari tiap negara menilai kemampuan dasar para peserta. Seorang pelatih asing menegur Arif, "Kau terlalu lambat, kau seharusnya berlari lebih cepat." Arif menjawab tenang, "Tujuan saya bukan sampai duluan, tapi sampai tanpa kehilangan kendali."
Beberapa peserta tertawa kecil, tapi pelatih senior Indonesia yang berdiri di dekat mereka hanya tersenyum. Ia tahu persis, Arif bukan sembarang prajurit. Di sisi lain, Xiao Mei berdiri sambil menyilangkan tangan di dada. Kau bicara seolah filosofi bisa menggantikan hasil, ucapnya. Arif menatapnya dengan mata jernih. Hasil akan datang sendiri kalau niatnya benar, katanya pelan. Dan setiap niat yang baik pasti disaksikan oleh Allah. Ucapan itu menembus sesuatu di dalam diri Xiao Mei, sebuah keyakinan yang asing baginya. Ia tidak menjawab, hanya menatap Arif lebih lama dari sebelumnya. Malam tiba, api unggun dinyalakan di tengah lapangan. Suara tawa dan nyanyian dari berbagai bahasa bercampur menjadi satu. Namun Arif duduk sedikit menjauh, menatap langit. Dalam pikirannya, ia mengingat kampung halamannya. Ibunya yang selalu berpesan agar setiap langkah disertai niat yang tulus. Ia percaya, kekuatan sejati bukan berasal dari otot, tapi dari keikhlasan. Di seberang api, Xiao Mei memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak mengerti mengapa pria itu terlihat begitu tenang di tengah keramaian. Ada sesuatu yang menenangkannya, sekaligus membuatnya gelisah. Ia merasa seperti sedang menatap lawan yang tidak bisa dikalahkan dengan jurus apapun. Angin malam berhembus pelan, membawa bau asap kayu dan suara jangkrik dari kejauhan. Saat peluit malam ditiup menandakan waktu istirahat, Arif bangkit dan berjalan melewati api unggun. Sekilas, matanya dan mata Xiao Mei bertemu. Tidak ada kata, hanya tatapan pendek, tapi di baliknya, ada percikan kecil yang kelak akan menyalakan cerita panjang antara dua hati dari dunia yang berbeda. Di langit, bulan separuh menggantung di antara awan tipis. Latihan baru dimulai, tapi entah mengapa, malam itu udara terasa berat oleh sesuatu yang belum dinamai. Rasa ingin tahu, rasa hormat, dan mungkin takdir yang perlahan mulai bergerak mendekat. Udara Bandung sore itu mulai berubah dingin ketika matahari merunduk di balik awan tipis. Cahaya oranye membias di dinding kaca aula pelatihan, memantulkan bayangan para peserta latihan gabungan yang masih sibuk bercengkrama setelah seharian penuh aktivitas. Aroma kopi hitam dan suara sendok beradu dengan cangkir memenuhi ruangan. Di tengah suasana santai itu, Arif duduk di sudut ruangan bersama rekan-rekan TNI lainnya. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Ia menatap keluar jendela, melihat kabut tipis turun di lereng gunung, seolah pikirannya sedang berjalan jauh dari keramaian. Di sisi lain ruangan, Lin Xiao Mei berdiri dikelilingi oleh beberapa prajurit asing yang kagum padanya. Ia berbicara dengan percaya diri, tubuhnya tegap, gerakannya selalu mengandung ketegasan. Meski sudah berjam-jam latihan, tidak ada lelah di wajahnya. Kedisiplinan, katanya dalam bahasa Inggris, bukan sekadar menaati perintah. Itu soal menghormati tubuhmu dan tahu kapan harus melangkah lebih cepat dari yang lain. Ucapannya disambut tepuk tangan ringan dari para prajurit. Namun, di sudut matanya, Xiao Mei melirik Arif yang hanya duduk diam. Pria itu tak banyak bicara, tak ikut memuji atau menyanggah, hanya menatap langit yang mulai gelap. Kenapa dia begitu diam? Tanya salah satu peserta dari Korea dengan nada bercanda. Mungkin dia takut bicara karena tahu tak bisa menandingi kemampuanmu, Lin. Beberapa orang tertawa, dan tawa itu memancing senyum kecil di wajah Xiao Mei, senyum yang lebih menyerupai ejekan halus. Ia menatap Arif lebih lama kali ini, seolah ingin memancing reaksi. Arif mendengar tawa itu, tapi tidak menoleh. Ia hanya menegakkan duduknya, menyesap kopi dengan pelan. Dalam hatinya, ia paham dunia militer seringkali penuh dengan ego. Ia sudah terbiasa diremehkan, bahkan oleh sesama prajurit dalam negeri yang menganggapnya terlalu lembut, terlalu tenang. Namun malam itu berbeda. Sorotan mata Xiao Mei terasa seperti ujian yang datang tanpa aba-aba. Ketika makan malam bersama dimulai, suasana berubah lebih formal. Para komandan duduk di meja depan, sementara peserta dari berbagai negara bercampur di meja panjang. Arif duduk bersebelahan dengan Xiao Mei. Penempatan yang disengaja panitia agar komunikasi lintas negara berjalan lebih baik. Di atas meja terhidang nasi, lauk sederhana, dan teh hangat. Percakapan ringan pun dimulai. Seorang prajurit Jepang bercerita tentang latihan meditasi mereka.
Seorang perwakilan Australia menertawakan bagaimana ia hampir tergelincir di lintasan sungai pagi tadi. Tawa kembali pecah. Tapi tiba-tiba suara bening Xiaomei memotong percakapan. "Boleh aku bertanya?" katanya sambil menatap Arif. "Aku melihatmu tadi pagi di medan latihan. Kau tidak berlari, tidak terburu-buru, tapi juga tidak tampak berusaha keras. Apa itu cara TNI berlatih?" Suasana meja langsung hening. Semua mata beralih pada Arif. Suaranya datar tapi nadanya jelas mengandung tantangan. Arif meletakkan sendoknya, lalu menatap balik dengan tenang. "Kami diajarkan untuk mengenali medan lebih dulu. Kekuatan tanpa arah akan hilang percuma." Xiaomei mencondongkan tubuhnya sedikit. "Tapi medan itu untuk ditaklukkan, bukan ditunggu," balasnya cepat. Arif tersenyum tipis. "Dan kadang, menunggu adalah cara terbaik untuk menguasai waktu. Kau tahu, air yang diam bisa menenggelamkan kapal besar." Ucapan itu membuat beberapa orang di meja saling pandang. Ada yang menahan tawa kecil, ada yang justru terdiam, menunggu kelanjutannya. Xiaomei tidak tersinggung, tapi matanya menajam. "Menarik," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak percaya teori yang tidak diuji. Bagaimana kalau kita buktikan?" "Apa maksudmu?" tanya salah satu peserta. Xiaomei menegakkan duduknya. "Aku menantang prajurit Arif untuk duel strategi besok pagi. Tanpa senjata, tanpa kontak fisik. Jika dia bisa kalahkan aku dengan caranya sendiri, aku siap menepati janjiku, aku akan jadi istrinya." Seluruh ruangan seketika hening. Hanya terdengar suara detak jam di dinding dan napas yang tertahan. Beberapa orang spontan menahan tawa tak percaya. "Kau serius?" tanya seorang pelatih Amerika. Xiaomei menatap lurus ke arah Arif. "Aku selalu serius." Arif tidak langsung menjawab. Ia menatap meja beberapa detik, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak menunjukkan kebanggaan atau keterkejutan. Hanya ketenangan yang sama seperti ketika ia menyeberangi sungai pagi tadi. "Kalau aku menang," katanya pelan, "aku tidak akan meminta apapun darimu. Tapi kalau aku kalah, aku janji akan belajar darimu sampai aku paham mengapa kau begitu yakin dengan kekuatanmu." Hening itu berubah menjadi bisik-bisik. Beberapa orang menganggapnya bodoh karena tidak memanfaatkan kesempatan menaklukkan perempuan secantik Xiaomei. Tapi bagi Arif, pertarungan bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang menjaga niat agar tidak berubah menjadi kesombongan. Xiaomei memutar cangkir tehnya, menatap cairan bening di dalamnya. "Kau terlalu tenang, Arif. Dunia ini tak menghargai mereka yang diam." "Bukan dunia yang kucari," jawab Arif, "tapi ketenangan dalam hati. Kalau hati tenang, langkah tak perlu dipaksakan. Setiap gerak akan tepat pada waktunya. Itulah yang kupegang, dan itu yang diajarkan Allah pada siapapun yang mau mendengar." Kata itu membuat Xiaomei diam. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Bukan dogma, bukan paksaan, tapi keyakinan yang hangat. Ia menatap Arif lama, lalu mengalihkan pandangan. Malam berlanjut, tapi suasana tidak sama lagi. Para peserta kembali bercanda, namun di dalam hati masing-masing ada rasa ingin tahu. Bagaimana hasil pertarungan esok hari antara dua manusia dengan pandangan hidup yang begitu bertolak belakang? Di luar aula, hujan turun perlahan. Arif melangkah menuju baraknya, membiarkan titik air menetes di bahunya tanpa terburu-buru mencari teduh. Ia tahu tantangan itu bukan sekadar permainan, tapi ujian yang akan membuka tabir tentang siapa sebenarnya dirinya, dan siapa perempuan yang tadi menatapnya dengan mata yang menyala oleh harga diri. Di tempat berbeda, Xiaomei berdiri di balkon penginapan, memandangi langit yang mulai kelabu. Di balik kerasnya hati, ada sesuatu yang samar tumbuh, rasa ingin membuktikan, sekaligus rasa takut kalah, bukan oleh tenaga, tapi oleh ketenangan yang entah kenapa membuat jantungnya bergetar. Fajar menyelinap perlahan dari balik pegunungan, menyingkap kabut yang menggantung di perkemahan pelatihan. Udara pagi terasa tajam, sejuk, dan penuh dengan aroma tanah basah. Di kejauhan, burung-burung mulai bernyanyi, seolah alam sendiri tahu bahwa hari ini bukan pagi yang biasa. Hari ini adalah hari ujian,
Bukan sekadar tentang kekuatan, tapi tentang keyakinan dua jiwa yang sama-sama keras dalam pendiriannya. Di lapangan utama, sebagian peserta sudah mulai melakukan pemanasan. Suara teriakan pelatih dan hentakan sepatu di tanah bercampur menjadi irama khas latihan militer. Tapi Arif tidak ada di antara mereka. Ia berada di tepi danau kecil di belakang markas, duduk bersila di atas batu besar yang dingin. Angin lembut menyibak rambutnya yang sedikit basah oleh embun. Matanya terpejam, napasnya teratur. Wajahnya tenang seolah dunia berhenti bergerak. Ia tidak sedang bermeditasi demi kekuatan tubuh, tapi demi kejernihan hati. Dalam keheningan itu, ia berbicara pada dirinya sendiri, pada nuraninya, pada kekuatan yang ia yakini berasal dari Allah. Hari ini bukan tentang siapa yang menang, bisiknya lirih, tapi tentang siapa yang bisa menjaga niat tetap bersih. Sementara itu, di aula latihan utama, Xiao Mei sudah bersiap. Ia mengenakan pakaian latihan berwarna putih polos, rambutnya diikat tinggi. Setiap gerakannya tampak seperti tarian yang dipahat dengan disiplin bertahun-tahun. Ia mempraktikkan jurus-jurus dasar kungfu dengan gerakan anggun namun kuat, memutar tubuhnya dengan presisi sempurna. Para prajurit yang melihat hanya bisa terpukau. Perempuan itu bagaikan simbol kesempurnaan teknik. Namun di balik keanggunannya, hatinya tidak setenang wajahnya. Malam tadi ia tidak bisa tidur. Kata-kata Arif terus terngiang di kepalanya. Setiap gerak akan tepat pada waktunya. Kalimat itu sederhana, tapi entah mengapa mengguncang keyakinannya. Selama ini ia selalu percaya bahwa kemenangan hanya milik mereka yang cepat, kuat, dan tak pernah ragu. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan apa arti kemenangan itu sendiri. Lin Xiao Mei, suara pelatih senior Cina memecah lamunannya. Kau yakin dengan pertarungan ini? Xiao Mei menatap ke depan, suaranya mantap. Ya, saya yakin. Saya tidak akan kalah dari seseorang yang hanya mengandalkan filosofi. Namun setelah pelatih itu pergi, matanya perlahan menunduk. Ia tahu, bagian terdalam dirinya tidak setegas yang baru saja ia ucapkan. Beberapa jam kemudian, matahari mulai naik tinggi. Lapangan latihan dipenuhi oleh peserta dari berbagai negara. Mereka berdiri melingkar, menciptakan arena alami. Di tengah lingkaran itu, dua sosok berdiri berhadapan, Arif dengan pakaian TNI sederhana, dan Xiao Mei dengan seragam putihnya yang mencolok di bawah sinar matahari. Tidak ada musik, tidak ada teriakan. Hanya desiran angin yang membawa ketegangan di antara mereka. Seorang pelatih internasional mengumumkan peraturan. Pertarungan ini bukan adu fisik. Tidak boleh ada kontak langsung. Kemenangan ditentukan oleh kendali, ketepatan, dan keseimbangan. Beberapa peserta terlihat kecewa. Mereka mengira akan melihat adu tenaga. Tapi bagi Arif, aturan ini adalah anugerah. Ia tahu dirinya tidak butuh benturan untuk membuktikan apapun. Saat peluit dibunyikan, Xiao Mei langsung melangkah cepat. Ia bergerak dengan keanggunan seekor burung bangau. Setiap gerakannya presisi, setiap langkahnya terukur. Ia menari di udara, berputar dengan jurus-jurus yang mengalir seperti air. Tapi Arif hanya diam. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan tanah di bawah kakinya, lalu mulai bergerak perlahan, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat jarak antara mereka selalu aman. Penonton menahan napas. Seolah dua dunia sedang saling mengamati, dunia yang percaya pada kekuatan, dan dunia yang percaya pada ketenangan. Xiao Mei menyerang dengan pola yang semakin cepat, berputar, melompat, mencoba mengunci ruang. Namun Arif seolah tahu kemana arah geraknya. Ia tidak menangkis, tidak menghindar dengan panik, hanya bergeser setengah langkah, menunduk sedikit, atau memiringkan tubuhnya secukupnya. Sampai akhirnya, sesuatu terjadi. Gerakan Xiao Mei yang terlalu cepat membuat keseimbangannya goyah sesaat. Ia berusaha memperbaiki pijakan, tapi angin yang datang dari arah berlawanan membuat tubuhnya miring. Arif bergerak refleks, bukan untuk menyerang, melainkan menahan agar ia tidak jatuh. Tapi tangan itu berhenti setengah jalan. Ia tahu, menolongnya di depan banyak orang akan dianggap merendahkan. Jadi ia hanya menatap,
membiarkan Xiaomei menemukan keseimbangannya sendiri. Dan ia berhasil. Xiaomei berdiri lagi, tapi kali ini nafasnya tersengal. Matanya menatap Arif dengan pandangan baru. Ada kebingungan, ada kagum, dan ada sedikit rasa takut. "Kau tidak menyerang," katanya dengan nada bergetar. "Aku tidak melawanmu," jawab Arif pelan. "Aku hanya melawan diriku sendiri." Kata-kata itu mengguncang semua orang yang mendengarnya. Hening panjang membungkus lapangan. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang berbicara. Semua menyadari bahwa pertarungan yang mereka saksikan barusan bukan soal jurus, tapi soal jiwa. Setelah sesi selesai, Arif melangkah menjauh tanpa menoleh. Ia tahu, ujian sebenarnya bukan di arena itu, tapi di dalam hatinya sendiri. Bagaimana ia bisa tetap rendah hati setelah menjadi pusat perhatian. Sementara Xiaomei berdiri di tengah lapangan, memandangi punggungnya yang perlahan menjauh. Di dadanya, ada sesuatu yang bergolak. Bukan amarah, bukan malu, tapi rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Entah itu hormat, entah itu kekalahan, entah itu sesuatu yang lain, yang lebih dalam dan lebih menakutkan daripada sekadar kalah di depan banyak orang. Angin kembali berhembus, membawa debu lembut ke udara. Matahari menembus awan, membuat bayangan mereka berdua menyatu di tanah. Dan di sanalah, di antara napas dan diam, dua dunia yang bertolak belakang mulai saling memahami, meski keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Matahari pagi menembus sela pepohonan pinus, menorehkan cahaya keemasan di atas lapangan latihan yang masih basah oleh embun. Suasana markas terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh alam sedang menahan napas menanti sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para peserta latihan dari berbagai negara sudah berkumpul membentuk lingkaran besar di tengah lapangan. Tidak ada teriakan, tidak ada suara bercanda seperti biasanya, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Di tengah lingkaran itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Arif dengan seragam hijau yang sudah agak pudar warnanya, berdiri tegak namun santai. Di hadapannya, Lin Xiaomei mengenakan pakaian latihan putih yang berkilau saat diterpa cahaya matahari. Ia tampak anggun sekaligus tajam. Tak ada senjata di tangan mereka. Tak ada pelindung tubuh. Hari ini, mereka tidak akan beradu tenaga, tapi mengadu kendali, menguji siapa yang mampu menaklukkan hati dan pikirannya sendiri. Suara pelatih internasional memecah hening. Pertarungan ini adalah ujian kendali dan presisi. Tidak ada serangan fisik. Tidak boleh ada kontak langsung. Kemenangan ditentukan dari ketepatan membaca lawan dan keseimbangan diri. Semua mengangguk, namun hanya dua orang yang benar-benar memahami bahwa di balik aturan itu, ada makna yang jauh lebih besar. Peluit ditiup. Dalam sekejap, angin yang tadinya lembut berubah membawa tekanan. Xiaomei bergerak pertama. Gerakannya halus tapi cepat. Tubuhnya berputar ringan seolah mengikuti tarian kuno. Setiap langkahnya meninggalkan bayangan samar di tanah. Ia menatap Arif dengan tajam, mencari celah, mencari detik di mana ketenangannya bisa goyah. Namun Arif hanya berdiri, tidak menatap langsung, hanya mengikuti arah gerakan itu dengan pandangan mata yang lembut. Ketika Xiaomei mendekat dengan gerakan menipu, Arif berputar pelan, menunduk sepersekian detik, lalu bergerak ke sisi kiri tanpa suara. Tidak ada benturan, tapi seluruh penonton tahu, ia baru saja menghindari jebakan yang dirancang dengan sempurna. Xiaomei menarik napas cepat. Dalam pikirannya, ia menghitung langkahnya, mengatur napas, mengubah strategi. Tapi semakin lama ia menyerang, semakin terasa bahwa dirinya bukan sedang menghadapi tubuh, melainkan ketenangan yang tak bisa dijangkau. Arif berjalan ringan di atas rumput, matanya sesekali menutup. Ia tidak menghindar karena takut, tapi karena memahami arah angin dan irama tubuh lawannya. Ia mendengar langkah Xiaomei seperti mendengar aliran air. Tenang, tapi mudah dibaca jika hati tidak terganggu. Setiap kali Xiaomei melangkah cepat, Arif menyesuaikan arah tubuhnya sedikit, seperti dedaunan yang menyingkir sebelum angin menerpa. Dari luar tampak sepele, tapi di balik itu ada kesadaran yang dalam, hasil dari latihan batin yang bertahun-tahun. Penonton terdiam. Tak ada gebrakan keras, tak ada sorak,
Namun atmosfernya justru lebih mencekam daripada pertarungan nyata. Beberapa pelatih yang awalnya menganggap ini latihan ringan, kini menatap serius. Mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika militer biasa. Waktu berjalan lambat. Keringat mulai membasahi pelipis Xiao Mei. Tapi bukan karena lelah fisik. Ia mulai resah. Semakin keras ia mencoba menguasai medan, semakin ia merasa terperangkap dalam ketenangan Arif. Ia merasa seolah sedang melawan cermin dirinya sendiri. Seseorang yang menolak membalas, tapi justru semakin kuat karena diam. Akhirnya, Xiao Mei berhenti. Napasnya tersengal. Pundaknya naik turun. Ia menatap Arif dengan mata yang tidak lagi menyala oleh amarah, tapi oleh rasa bingung. "Kau tidak melawan," katanya pelan. "Bagaimana mungkin kau bisa menang tanpa menyerang?" Arif menatapnya, lalu menunduk sedikit, memberi hormat kecil. "Aku tidak di sini untuk menang," ucapnya tenang. "Aku di sini untuk menjaga keseimbanganku. Jika aku mampu berdiri tanpa kehilangan kendali, maka itu sudah cukup bagiku." Suara itu tidak tinggi, tapi sampai ke setiap telinga yang mendengarnya. Dan dalam keheningan itu, sesuatu yang tak terlihat mengalir. Sebuah pelajaran yang tak diajarkan di akademi manapun. Xiao Mei menunduk sedikit, lalu kembali mengambil posisi. Ia tak mau menyerah begitu saja. Kali ini ia tidak menyerang cepat, tapi mencoba mengikuti ritme Arif. Gerakannya lebih tenang. Matanya memperhatikan cara Arif bernapas, cara kakinya berpijak. Untuk pertama kalinya, ia mencoba memahami, bukan menaklukkan. Dan di saat itulah perubahan mulai terjadi. Gerakan mereka kini seperti dua tarian yang berpadu. Langkah Arif mengikuti irama bumi, langkah Xiao Mei mengikuti angin. Tak ada yang memimpin, tak ada yang mengejar. Mereka hanya bergerak dalam harmoni yang aneh tapi indah. Penonton terpukau, seolah menyaksikan sesuatu yang suci, sesuatu yang bukan lagi pertarungan. Beberapa menit kemudian, pelatih meniup peluit tanda waktu habis. Tapi tak seorang pun bersuara. Semua masih terdiam, menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan kemenangan atau kekalahan, melainkan sebuah pertemuan dua prinsip hidup yang berbeda, kekuatan dan ketenangan. Arif menunduk dalam-dalam, memberi salam hormat. Xiao Mei membalasnya perlahan. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak menyimpan kesombongan. Ada rasa hormat di sana, dan sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Ketika Arif berjalan meninggalkan arena, angin pagi kembali berhembus, membawa aroma tanah dan dedaunan. Xiao Mei menatap punggungnya yang perlahan menjauh, lalu berkata dalam hati, "Mungkin kekuatan bukan tentang menguasai orang lain, tapi tentang menguasai diri sendiri." Langit di atas mereka mulai berubah warna. Biru yang tadi jernih kini perlahan memudar, menyisakan sinar keemasan yang lembut. Hari itu, tanpa disadari oleh siapapun, sebuah pemahaman baru mulai tumbuh di antara dua jiwa yang awalnya saling menantang, bahwa ketenangan bisa lebih menaklukkan daripada kecepatan, dan bahwa keheningan, jika diarahkan oleh niat yang tulus kepada Allah, dapat mengguncang dunia yang paling keras sekalipun. Sore menurunkan cahaya keemasan di atas lapangan pelatihan. Setelah pertarungan tadi pagi yang hening namun mengguncang, suasana markas menjadi anehnya begitu tenang. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada suara ejekan, hanya kesunyian yang terasa lebih dalam dari biasanya. Seolah semua orang masih mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Arif duduk di tepi lapangan, tangannya menatap tanah, menelusuri sisa embun yang belum kering. Napasnya teratur, matanya menatap jauh ke horizon, di mana matahari perlahan tenggelam di antara kabut. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kebanggaan. Baginya, hari ini bukan tentang menaklukkan seseorang, tapi tentang menjaga hatinya agar tetap bersih dari rasa ingin diakui. Ia tahu, kemenangan sejati bukanlah yang disoraki banyak orang, melainkan yang diraih dalam diam, kemenangan melawan diri sendiri. Tak jauh dari sana, Xiao Mei berdiri di bawah pohon pinus, kedua tangannya menggenggam erat tali seragamnya. Wajahnya menunduk, dan matanya kosong menatap tanah. Di sekitarnya, beberapa prajurit berusaha menyapanya, tapi ia hanya memberi anggukan kecil tanpa suara.
Dalam dirinya sedang terjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, perasaan yang menekan dada, bukan karena malu, tapi karena sadar bahwa ia telah dikalahkan bukan oleh teknik, tapi oleh ketenangan yang tidak bisa ditiru. Ia mengingat setiap detik pertarungan tadi, bagaimana setiap langkahnya seolah terbaca, bagaimana setiap gerakannya terasa sia-sia di hadapan seseorang yang bahkan tidak pernah mengangkat tangan untuk melawan. Itu bukan kekalahan fisik, tapi kekalahan yang lebih dalam. Kekalahan terhadap kesombongan yang selama ini ia pelihara. Xiao Mei menutup matanya. Ia teringat saat-saat di akademi dulu, ketika gurunya berkata, musuh terbesar seorang pendekar adalah dirinya sendiri. Saat itu ia tertawa kecil, menganggap itu kalimat kuno tanpa makna. Tapi sekarang, kalimat itu bergaung di kepalanya seperti gema yang tak berhenti. Langkah pelan terdengar dari belakang. Arif datang tanpa suara, membawa 2 gelas air mineral. Ia berhenti beberapa langkah darinya. Latihan berat, katanya sederhana sambil menyodorkan 1 gelas. Xiao Mei menatapnya. Ada jeda lama sebelum ia mengambil gelas itu. Kau tidak harus bersikap seperti pemenang yang baik hati, ucapnya datar. Arif tersenyum tipis. Aku bukan pemenang, katanya. Aku hanya belajar menenangkan diri di tengah badai. Kata-kata itu membuat dada Xiao Mei terasa berat. Ia menatap Arif lama, mencoba menemukan nada kesombongan di dalam ucapannya, tapi tidak ada. Yang ada hanya ketulusan, yang bagi Xiao Mei terasa asing, bahkan berbahaya. Aku tidak mengerti kau, katanya akhirnya. Kau melawan tanpa niat menang, tapi justru menang. Kau diam, tapi suaramu lebih keras dari 1000 teriakan. Arif menatap langit yang mulai berwarna ungu. Kadang diam itu doa. Kadang ketenangan itu cara Allah menunjukkan kuasanya tanpa harus menakuti siapapun. Xiao Mei terdiam. Kata, Allah, keluar dengan lembut dari bibir Arif, tapi membawa sesuatu yang berat. Sebuah keyakinan yang tak bisa diukur dengan logika atau latihan. Ia menatap lelaki itu dengan rasa ingin tahu yang semakin dalam, bukan sebagai lawan, tapi sebagai sesuatu yang baru, yang belum pernah ia temui di dunia militer yang keras dan penuh ambisi. Mereka berdiri dalam diam cukup lama. Hanya angin sore yang berhembus pelan di antara mereka. Daun-daun pinus bergetar ringan, memantulkan cahaya matahari yang tinggal separuh. Dari kejauhan, pelatih internasional mendekat, menepuk bahu Arif dengan penuh hormat. Pertarungan yang indah, Arif. Kau mengajarkan sesuatu yang tidak ada di buku panduan. Arif menunduk. Saya hanya berusaha tidak melupakan siapa diri saya. Pelatih itu tersenyum samar, lalu menatap Xiao Mei. Dan kau, Lin, hari ini kau belajar hal yang lebih penting dari kemenangan. Xiao Mei menahan napas, lalu mengangguk perlahan. Ya, saya belajar bahwa kekuatan tanpa hati hanyalah bayangan. Malam pun turun perlahan. Cahaya lampu lapangan menyala satu persatu. Para peserta mulai meninggalkan area latihan. Tapi Arif masih duduk di sana, menatap langit yang kini penuh bintang. Ia merasakan kedamaian yang aneh, tapi juga tanggung jawab besar di baliknya. Ia tahu, tindakannya hari ini mungkin sederhana, tapi bisa meninggalkan bekas yang dalam pada seseorang. Sementara itu, di kamar asrama wanita, Xiao Mei duduk di tepi ranjang, memandangi seragam putihnya yang kini kusut. Ia menggenggam medali kecil di saku bajunya, bukan miliknya, tapi pemberian gurunya dulu, simbol kesempurnaan. Malam itu, ia melepaskan medali itu dari lehernya dan meletakkannya di meja. Ia menatap pantulannya di cermin, wajahnya terlihat berbeda, tidak lagi penuh api, tapi seperti seseorang yang baru saja menatap ke dalam dirinya dan menemukan bahwa yang hilang selama ini bukan kekuatan, melainkan ketulusan. Matanya sedikit basah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kau benar, Arif, bisiknya pelan. Aku kalah dari amarahku sendiri. Dari kejauhan, suara adzan Isya menggema dari masjid kecil di dekat perkemahan. Xiao Mei menatap ke arah suara itu. Ia tidak mengerti artinya. Tapi suara itu terasa menenangkan. Ada sesuatu yang ia rasakan, bukan ketertarikan pada agama, bukan pula rasa ingin tahu biasa, tapi semacam kedamaian yang membuat jantungnya berdetak lebih pelan. Di luar,
Arif berdiri menghadap ke arah masjid, lalu melangkah perlahan untuk menunaikan sholat. Dalam hatinya, ia berbisik lembut. Tidak ada kemenangan tanpa izin dari MU, Allah, dan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari ampunan. Malam itu, tanpa upacara, tanpa penghargaan, kemenangan telah tercatat. Bukan di buku catatan militer, tapi di hati dua manusia yang baru saja belajar arti dari kalimat paling sederhana, bahwa mengalah bukan berarti kalah, kadang itu adalah bentuk paling tinggi dari menang. Malam di Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Awan menutupi bulan, membuat langit seperti kain hitam yang tak berujung. Di asrama pelatihan, sebagian besar peserta sudah terlelap, namun satu ruangan masih menyala lampunya. Xiao Mei duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, matanya kosong menatap jendela yang berkabut. Ia belum berganti pakaian sejak sore, seragam putihnya masih menempel di tubuh, namun kini terlihat lusuh dan basah oleh keringat yang sudah mengering. Hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, menandakan waktu berjalan tanpa peduli perasaan siapapun. Xiao Mei menggenggam medali kecil di tangannya. Medali yang selalu ia bawa sejak bergabung dengan Akademi Militer di Beijing. Benda itu dulu adalah kebanggaannya, simbol kemenangan, dan bukti bahwa ia selalu berada di atas. Tapi malam ini, benda itu terasa berat, seolah menekan dadanya, mengingatkannya pada kesombongan yang selama ini ia pelihara. Ia mengingat kembali kejadian sore tadi. Tatapan Arif, kata-katanya yang tenang, dan caranya berdiri setelah menang tanpa satu pun serangan. Kekalahanmu bukan dariku, tapi dari amarahmu, kata Arif dengan suara lembut namun tajam. Kalimat itu menghantam sesuatu di dalam dirinya. Bukan harga diri, tapi luka lama yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Xiao Mei menunduk. Matanya basah, tapi bukan karena kesedihan biasa. Ia menekan dadanya dengan tangan, mencoba menahan sesak yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Dalam hatinya, ia tahu mengapa kata-kata Arif begitu dalam, karena di balik kesombongan dan kedisiplinan yang ia tunjukkan, ada satu rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ayahnya. Ingatan itu datang seperti badai. Sosok pria dengan tatapan keras, wajah dingin, dan tangan yang tak pernah mau mengusap kepala anaknya. Sejak kecil, Xiao Mei hidup di bawah bayangan ayahnya, seorang guru kungfu yang terkenal di kalangan militer Cina. Ia mendidik Xiao Mei bukan dengan kasih, tapi dengan tekanan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Xiao Mei harus sudah berlatih. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan hukuman, bukan fisik, tapi kata-kata tajam yang menembus jiwa. Perempuan hanya akan lemah jika mengikuti perasaan, begitu suara ayahnya dulu. Kau harus lebih kuat dari laki-laki, Xiao Mei. Jangan biarkan siapapun menundukkanmu. Dunia tak punya belas kasihan untuk mereka yang lembut. Kata-kata itu menanamkan api di dalam dirinya. Ia tumbuh dengan ambisi yang menyala, menjadi yang terbaik, mengalahkan siapapun, terutama laki-laki. Setiap kemenangan menjadi pembuktian bahwa ia tidak butuh siapapun. Tapi di balik itu semua, ada bagian dirinya yang perlahan mengeras, menjadi batu. Ia kehilangan kemampuan untuk percaya, kehilangan kemampuan untuk merasa aman di dekat orang lain. Malam itu, air matanya jatuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Bukan karena kalah, tapi karena baru sadar, ia tak pernah benar-benar menang. Semua prestasinya, semua medali, semua penghargaan yang ia raih, ternyata tak pernah bisa menghapus bayangan suara ayahnya yang dingin. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Xiao Mei cepat-cepat mengusap air mata. Masuk, katanya dengan suara serak. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Arif, dengan wajah teduh dan langkah tenang. Ia tidak memakai seragam, hanya baju latihan berwarna abu. Tangannya membawa termos kecil dan 2 cangkir. Aku pikir kau belum tidur, katanya lembut. Aku bawa teh jahe. Udara malam di sini cukup menusuk. Xiao Mei menghela napas, antara terkejut dan lega. Ia tidak menyangka Arif akan datang, apalagi setelah semua yang terjadi. Kau tidak seharusnya berada di sini. Ini asrama perempuan. Aku tahu, jawab Arif sambil tersenyum.
Tapi pelatih memintaku mengantarkan ini. Katanya, kau terlihat pucat sejak sore. Ia meletakkan cangkir di meja dan berbalik, hendak pergi, tapi suara lembut menahannya. Arif, panggil Xiao Mei pelan. Kenapa kau tidak pernah marah? Arif berhenti, lalu menatapnya. Karena marah itu seperti bara. Ia mungkin membuat kita merasa kuat sesaat, tapi setelahnya hanya meninggalkan abu. Lalu kau tidak pernah merasa diremehkan? Sering, jawabnya. Tapi setiap kali aku merasa diremehkan, aku ingat pesan ibuku. Ia bilang, jangan biarkan kebencian mengambil tempat di hati yang sudah diisi oleh keyakinan pada Allah. Kalau kita biarkan amarah masuk, kedamaian akan pergi. Xiao Mei terdiam. Suara itu begitu tenang, tapi terasa menembus dinding hatinya. Ia ingin membalas dengan logika, tapi tak bisa. Setiap kata Arif justru membuatnya ingin diam dan mendengarkan lebih lama. Arif menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu kau tidak kalah hari ini, katanya pelan. Kau hanya sedang belajar melepaskan sesuatu yang selama ini menahanmu. Kadang kala itu bukan akhir, tapi awal dari pemulihan. Suasana hening. Angin malam berdesir melewati jendela, membawa aroma hujan yang mulai turun di luar. Xiao Mei menatap cangkir teh di meja. Uapnya naik pelan, seperti doa yang tak bersuara. Kau tahu, katanya lirih. Ayahku selalu bilang perempuan tidak boleh kalah dari laki-laki. Aku hidup dengan membuktikan itu. Tapi sekarang, aku mulai berpikir mungkin bukan laki-laki yang jadi musuhku, tapi bayangan ayahku sendiri. Arif menatapnya lama, lalu mengangguk. Memaafkan bukan berarti melupakan, Xiao Mei. Tapi melepaskan beban yang membuatmu berhenti tumbuh. Kalau kau bisa memaafkan dia, bahkan dalam diam, mungkin itu akan jadi kemenangan yang lebih besar dari apapun. Ucapan itu membuat air mata Xiao Mei akhirnya jatuh lagi, tapi kali ini tanpa rasa malu. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan dirinya rapuh untuk pertama kali. Arif tidak mencoba mendekat, tidak berusaha menghibur. Ia hanya berdiri di sana, memberi ruang agar air mata itu keluar dengan tenang. Beberapa menit kemudian, ketika tangis itu mulai reda, Arif melangkah pelan ke arah pintu. Istirahatlah, katanya sebelum pergi. Besok hari baru dimulai, dan mungkin dunia akan terlihat sedikit lebih ringan. Pintu tertutup perlahan. Xiao Mei menatap cangkir teh yang masih hangat. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan, menyesap sedikit, lalu memandang keluar jendela. Hujan turun perlahan, seperti membasuh semua beban yang selama ini ia pikul sendirian. Dalam hatinya, sesuatu berubah. Bukan cinta, bukan rasa kagum, tapi semacam kedamaian yang baru, seperti seseorang yang baru saja membuka pintu setelah bertahun-tahun terkurung. Dan di balik semua itu, ia tahu satu hal pasti. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin belajar tentang ketenangan yang pernah ia remehkan, ketenangan yang bersumber dari keyakinan yang disebut Arif sebagai anugerah dari Allah. Pagi kembali datang dengan aroma tanah yang lembab dan sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan pinus. Hujan semalam telah meninggalkan embun di setiap rumput, membuat lapangan latihan berkilau seperti diselimuti kaca bening. Di tempat yang sama, tempat pertarungan sunyi beberapa hari lalu terjadi, kini suasananya berbeda. Lebih damai, lebih hidup. Arif berdiri di tengah lapangan dengan pakaian latihan sederhana. Tubuhnya tegap, tapi gerakannya ringan seperti angin. Ia tengah melatih para peserta lain dalam sesi peregangan. Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa ia tidak hanya mengajar teknik, tapi juga ketenangan. Cara ia berbicara, nada suaranya yang rendah, dan tatapan matanya yang penuh keyakinan, membuat siapapun yang mendengar merasa seolah sedang belajar bukan sekadar fisik, melainkan cara menata diri. Dari kejauhan, Xiao Mei memperhatikannya dalam diam. Ia belum bergabung dengan sesi latihan pagi itu. Tubuhnya masih letih, tapi pikirannya tak bisa berhenti memikirkan percakapan mereka malam sebelumnya. Kata-kata Arif terus terngiang. Memaafkan bukan melupakan, tapi melepaskan beban yang membuatmu berhenti tumbuh. Kalimat itu seperti rantai yang perlahan terlepas dari hatinya. Ia merasa lebih ringan,
meski belum tahu kemana arah langkahnya berikutnya. Salah satu pelatih mendekatinya. Lin Xiaomei, apakah kau tidak ikut latihan hari ini? Ia tersenyum kecil. Aku ikut. Tapi kali ini bukan untuk bersaing. Langkahnya mantap saat berjalan ke arah lapangan. Para peserta yang melihatnya spontan memberi jalan. Arif menoleh dan tersenyum tipis ketika melihatnya datang. Tak ada ejekan, tak ada gengsi, hanya rasa hormat yang muncul tanpa kata. Kau datang juga, ucap Arif. Aku ingin belajar caramu bernapas, jawab Xiaomei setengah bercanda. Tapi suaranya terdengar tulus, jauh dari nada menantang seperti dulu. Latihan pun dimulai. Mereka berdua berdiri di tengah lingkaran. Arif mengajarkan teknik sederhana untuk menjaga keseimbangan tubuh, namun penjelasannya tak sekadar teknis. Ia menautkan setiap gerak dengan makna. Keseimbangan bukan hanya di kaki, tapi di hati, katanya. Kalau hati panik, tubuh kehilangan arah. Jadi latih dulu hatimu sebelum tanganmu. Xiaomei mendengarkan dengan saksama. Ia mengikuti setiap gerakan Arif, langkah kecil, tarikan napas perlahan, perputaran tubuh yang lembut. Namun yang membuatnya kagum bukan jurusnya, melainkan cara Arif menjadikan ketenangan sebagai kekuatan. Dalam setiap gerak, ada kesadaran. Dalam setiap diam, ada makna. Matahari makin tinggi, namun waktu seolah berhenti bagi mereka berdua. Di sela-sela latihan, Arif sempat menatap Xiaomei dan melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapan itu tidak lagi keras seperti baja, tapi lembut, seperti seseorang yang baru belajar mengenali damai. Arif, panggil Xiaomei pelan. Kenapa kau tidak pernah terlihat lelah? Arif menatap jauh ke langit. Karena aku tidak berjuang untuk menang. Aku hanya berusaha menjaga niatku agar tidak berubah. Kalau niat tetap lurus, semua lelah terasa ringan. Dan kau tidak pernah merasa takut gagal. Takut itu wajar, katanya sambil menoleh. Tapi aku percaya, jika aku sudah berusaha dengan niat baik, maka hasilnya adalah takdir yang sudah ditetapkan Allah. Dan aku tak punya hak menolak ketetapannya. Kata itu kembali menembus hati Xiaomei seperti cahaya yang lembut tapi tajam. Ia menunduk. Aku ingin belajar caramu melihat dunia. Arif, aku ingin tahu bagaimana kau bisa percaya pada sesuatu yang tak bisa dilihat. Arif tersenyum tipis. Keyakinan bukan tentang melihat, Xiaomei. Ia tentang merasakan dengan hati yang bersih. Hening sejenak di antara mereka. Angin berembus membawa aroma tanah dan daun basah. Dari jauh, suara burung menggema di lembah. Suasana itu seperti menegaskan bahwa dunia sedang memberi ruang bagi dua jiwa yang mulai menemukan kedekatan yang tidak mereka rencanakan. Sejak hari itu, rutinitas latihan berubah. Xiaomei tidak lagi berlatih sendiri dengan gaya kerasnya. Ia sering mendampingi Arif dalam sesi latihan kelompok. Kadang mereka berdiskusi tentang teknik bela diri, kadang tentang filosofi hidup. Perbedaan bahasa bukan lagi penghalang. Mereka berbicara dalam bahasa gerak dan tatapan, bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mendengar dengan hati. Setiap sore, setelah latihan selesai, Arif sering duduk di tepi danau kecil di belakang markas. Ia menatap air yang tenang, memantulkan langit jingga. Xiaomei mulai ikut duduk di sana, tanpa banyak bicara. Terkadang mereka hanya diam, mendengarkan angin yang melewati permukaan air. Tapi justru dalam diam itu, kedekatan tumbuh, pelan tapi pasti. Suatu sore, saat langit memerah, Xiaomei berkata tanpa menatap Arif, "Dulu aku benci keheningan, karena keheningan selalu mengingatkanku pada kesepian. Tapi sekarang, aku mulai menyukainya. Entah kenapa, diam bersamamu tidak terasa sepi." Arif menatapnya sebentar, lalu kembali memandang danau. "Mungkin karena kau tidak lagi berdiam sendirian," jawabnya lembut. "Kadang Allah pertemukan dua manusia bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling menyembuhkan." Kata-kata itu membuat dada Xiaomei bergetar. Ada sesuatu yang tumbuh di hatinya, bukan sekadar rasa kagum, tapi rasa yang lebih dalam, yang membuatnya takut sekaligus tentram. Ia tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ia terbiasa memimpin,
memerintah, melawan. Tapi di hadapan Arif, ia justru ingin mendengar, ingin mengerti, ingin tenang. Hari demi hari, hubungan mereka menjadi bahan bisik-bisik di antara peserta lain. Ada yang menuduh Xiao Mei mulai melemah sejak dekat dengan Arif. Tapi ia tak peduli. Ia merasa justru kini lebih kuat, bukan karena otot, tapi karena hatinya mulai hidup. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Xiao Mei menatap langit dan berbisik pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Kalau ini yang disebut damai, kenapa aku baru mengenalnya sekarang? Sementara itu, di baraknya, Arif menatap sajadah yang terhampar di lantai. Ia memejamkan mata, mengingat semua kejadian beberapa hari terakhir. Dalam sujudnya, ia berbisik lembut. Terima kasih, Allah, karena kau ajarkan aku untuk bersabar, dan kau kirimkan seseorang yang membuatku belajar lebih dalam tentang arti ketulusan. Di dua tempat berbeda, dua hati yang dulunya terpisah oleh kesombongan dan gengsi kini perlahan dipertemukan oleh sesuatu yang lebih murni, ketenangan, rasa hormat, dan benih kasih yang tumbuh tanpa paksaan. Dunia militer yang dulu penuh persaingan kini menjadi saksi perubahan dua jiwa yang sama-sama sedang belajar menemukan makna cinta tanpa harus mengucapkannya. Pagi itu, udara Bandung terasa lebih lembab dari biasanya. Awan menggantung rendah di langit, seolah bumi sedang menahan sesuatu yang belum siap dijatuhkan. Lapangan latihan yang biasanya riuh kini lengang. Sebagian peserta sudah dipulangkan karena tahap pertama pelatihan gabungan telah selesai. Hanya beberapa orang yang masih bertahan, termasuk Arif dan Xiao Mei. Sudah 2 minggu sejak keduanya mulai berlatih bersama. Dalam waktu sesingkat itu, kebekuan yang dulu memisahkan mereka telah mencair menjadi kedekatan yang sulit dijelaskan. Tak ada yang berani menyebutnya cinta, tapi setiap kali mereka berbicara, ada jeda yang lebih hangat dari percakapan biasa. Setiap kali mereka diam, ada ketenangan yang justru terasa lebih dalam dari 1000 kata. Pagi itu, saat Arif sedang memeriksa perlengkapan latihan di gudang, seorang petugas datang membawa amplop berwarna merah muda dengan cap kedutaan Cina di pojok kanan atas. Untuk Letnan Lin Xiao Mei, katanya sambil menyerahkan surat itu pada penghubung tim. Surat itu akhirnya sampai di tangan Xiao Mei. Ia membuka amplop perlahan. Jantungnya berdetak tak karuan. Begitu membaca baris pertama, wajahnya langsung berubah. Warna di pipinya memudar. Matanya menatap kosong pada lembaran kertas yang kini bergetar di tangannya. Arif yang sedang berjalan dari arah lapangan melihatnya berdiri terpaku di dekat pagar besi. Ia mendekat tanpa suara. Ada kabar buruk? Tanyanya pelan. Xiao Mei menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku harus kembali ke negaraku. Minggu ini. Arif terdiam. Apa ada masalah? Ia menggeleng, lalu menatap surat itu lagi. Ini bukan perintah tugas. Ini panggilan pribadi. Keluargaku. Mereka menjodohkanku. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan berat. Arif tak langsung merespons. Ia menatap tanah, mencoba mencerna. Tapi ada sesuatu di dadanya yang tiba-tiba terasa kosong. Ia tahu, sejak awal hubungan mereka tidak mungkin melewati batas yang ditetapkan dunia. Tapi mendengar kata, dijodohkan, membuat dadanya sesak. Xiao Mei menatap Arif dengan mata yang bergetar. Aku bahkan belum pernah bertemu orangnya. Semua diatur oleh keluarga. Mereka bilang aku sudah cukup usia dan harus menuruti keputusan tradisi. Di keluargaku, kata orang tua adalah hukum. Arif mengangguk pelan. Aku mengerti. Tapi aku tidak siap. Lanjutnya, suaranya pecah. Aku tidak lagi seperti dulu. Arif, aku tidak ingin hidup hanya karena tradisi. Aku ingin memilih jalanku sendiri. Tapi bagaimana mungkin aku melawan darah dan nama keluargaku? Arif diam cukup lama. Angin lewat membawa suara dedaunan. Seperti ingin menenangkan tapi tak mampu. Setiap manusia diberi 2 jalan oleh Allah, katanya akhirnya. Jalan yang mereka pilih, dan jalan yang mereka terpaksa jalani. Tapi terkadang, keduanya bisa bertemu di satu titik, jika kita sabar menunggu waktunya. Xiao Mei menggenggam surat itu kuat-kuat. Aku takut.
Arif, aku tidak takut pada siapapun, tapi sekarang aku takut kehilangan apa yang membuatku tenang. Arif menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ketenangan itu tidak tergantung padaku, Xiao Mei. Itu sudah ada di dalam dirimu. Aku hanya menunjukkan caranya keluar. Ia menatapnya lebih lama, lalu menambahkan pelan. Tapi jika memang harus pergi, pergilah dengan tenang. Jangan bawa amarah. Jangan bawa penyesalan. Bawa saja keyakinan, karena itu yang akan menuntunmu pulang. Hening. Hanya suara embusan angin yang menjawab. Mata Xiao Mei memanas. Tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Di hadapan Arif, ia ingin tetap kuat. Tapi dadanya terasa seperti pecah. Kalau aku pergi, katanya akhirnya, apa aku akan mudah kau lupakan? Arif menatap jauh ke arah gunung. Orang yang datang dengan niat baik tidak pernah bisa dilupakan, Xiao Mei. Tapi mereka tidak perlu ditahan. Karena jika sesuatu memang ditakdirkan, Allah akan memelihara jaraknya tanpa kita tahu caranya. Xiao Mei tak bisa menahan air matanya lagi. Ia memalingkan wajah, menatap langit yang mulai mendung. Setetes air jatuh, entah dari langit atau dari matanya sendiri. Ia tidak berani melihat Arif, karena tahu kalau ia melihat, ia tidak akan mampu pergi. Sore itu, hujan turun pelan. Arif berdiri di bawah atap gudang, melihat dari kejauhan Xiao Mei yang berdiri di tengah lapangan, membiarkan dirinya basah. Ia tahu, perempuan itu sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dalam diam, Arif berdoa, "Ya Allah, jika Engkau takdirkan dia untuk pergi, jagalah hatinya. Dan jika Engkau takdirkan dia untuk kembali, jadikan perpisahan ini bukan akhir, tapi jembatan untuk sesuatu yang lebih baik." Malamnya, markas menjadi sunyi. Di kamar asramanya, Xiao Mei duduk di tepi ranjang sambil menatap koper terbuka di lantai. Di atasnya tergeletak seragam putih yang selalu ia kenakan saat latihan bersama Arif. Ia menyentuhnya pelan. Jari-jarinya bergetar. Dalam hatinya, suara Arif bergema, tentang ketenangan, tentang sabar, tentang takdir. Ia menggigit bibirnya agar tidak menangis lagi. Tapi suaranya akhirnya pecah dalam bisikan yang hanya didengar dirinya sendiri. Kenapa baru sekarang aku tahu arti damai, ketika aku harus pergi meninggalkannya? Pagi berikutnya, suasana markas berubah muram. Xiao Mei berdiri di depan mobil delegasi, mengenakan seragam resmi dengan bendera kecil Cina di lengan. Para peserta datang untuk mengantar. Arif berdiri di barisan paling belakang, wajahnya tenang. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam, sesuatu yang tak diucapkan karena tak perlu. Xiao Mei menatapnya sekali lagi. Lama. Tidak ada kata perpisahan. Tidak ada janji. Hanya tatapan yang berbicara lebih dari 1000 kalimat. Tatapan itu berkata, "Aku mengerti. Aku akan pergi dengan damai." Ketika mobil mulai bergerak, Arif menunduk pelan, lalu menatap langit. Di atas awan, matahari menembus hujan tipis, membentuk cahaya jingga yang lembut. Ia tahu, sesuatu baru saja berubah. Dunia mungkin terasa sedikit lebih kosong hari itu, tapi di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang tumbuh, keyakinan bahwa pertemuan yang tulus tidak pernah sia-sia. Dan di jalan menuju bandara, di dalam mobil yang melaju pelan, Xiao Mei menatap langit yang sama. Ia memegang surat di tangannya, tapi kali ini bukan sebagai perintah, melainkan pengingat bahwa hidupnya baru saja berubah arah, bukan karena perintah dari keluarganya, tapi karena seseorang telah mengajarkan cara melihat dunia dengan hati yang damai. Senja di Bandung sore itu seperti enggan pergi. Langit terbakar oleh warna oranye yang dalam, seolah matahari sendiri ingin menunda waktu agar perpisahan itu tak perlu terjadi. Di pangkalan kecil tempat pesawat militer bersiap untuk keberangkatan, udara beraroma logam dan bahan bakar, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan. Di antara kesibukan para petugas dan suara mesin yang menderu lembut, dua sosok berdiri berhadapan tanpa kata, Arif dan Xiao Mei. Sudah 3 hari sejak surat itu datang. 3 hari penuh keheningan yang dipenuhi rasa yang tak bisa diucapkan. Sejak kabar itu menyebar, semua peserta pelatihan tahu bahwa Lin Xiao Mei akan pulang ke Cina lebih cepat. Mereka mengira ini hanya urusan protokol. Tapi bagi Arif,
Ia tahu arti sebenarnya. Ia tahu, kali ini bukan sekadar perpisahan antar rekan latihan. Ini adalah perpisahan yang akan meninggalkan ruang kosong di hatinya. Ruang yang mungkin tak akan pernah bisa diisi lagi. Arif berdiri di sisi landasan dengan tangan di belakang punggung, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di hadapannya, Xiao Mei datang perlahan, mengenakan seragam putih kebesarannya. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan gelombang yang berusaha ia sembunyikan. Langkahnya mantap, tapi ketika sudah berdiri di hadapan Arif, suara angin terasa lebih keras dari napas mereka. "Kau benar-benar akan pergi," ujar Arif dengan nada yang nyaris tak terdengar. Xiao Mei mengangguk pelan. "Perintah keluarga tidak bisa kutolak. Mereka menungguku di Beijing. Aku akan dijemput langsung oleh perwakilan dari akademi. Dan kau akan menikah dengan pria yang bahkan belum pernah kau temui." Xiao Mei terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Mungkin itu jalan yang harus kutempuh, meskipun hatiku belum siap berjalan ke arah sana." Arif menatapnya dalam, mencoba menahan sesuatu yang bergolak di dadanya. Ia bukan tipe orang yang menahan orang lain demi dirinya. Tapi kali ini, dia menjadi siksaan. Setiap detik yang berlalu membuat udara di antara mereka semakin berat. "Kau pernah bilang tidak ingin hidup hanya karena tradisi," katanya akhirnya. "Lalu kenapa sekarang kau menyerah pada takdir yang ditulis orang lain?" Xiao Mei memejamkan mata, menahan air mata yang mulai menggenang. "Karena aku tak ingin melukai siapapun. Ayahku, dia sakit. Dan ini satu-satunya cara agar keluargaku bisa tetap tenang. Aku tak punya hak menentang ketika yang dipertaruhkan adalah nama keluarga. Tapi aku juga tidak tahu harus bagaimana agar tidak mengkhianati diriku sendiri." Arif menatapnya lama. Kadang kesetiaan bukan pada keluarga, bukan pada tradisi, tapi pada kebenaran yang Allah titipkan di hati kita. Kalau kau merasa langkahmu salah, maka diam pun bisa jadi bentuk perlawanan yang paling jujur. Xiao Mei menatap Arif dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tercekat. Angin sore berembus, meniup helai rambutnya, membawa aroma halus yang tiba-tiba membuat Arif sadar betapa berat perpisahan ini. Ia mengambil sesuatu dari saku bajunya, sebuah kalung sederhana dari kulit yang di tengahnya tergantung potongan kecil bambu. "Ini bukan pemberian mahal," kata Arif sambil menatap benda itu. "Ini dari hutan dekat desaku. Ibuku yang membuatkannya dulu sebelum aku berangkat bertugas. Ia bilang, selama aku masih memegangnya, aku tak akan kehilangan arah. Sekarang, aku ingin kau yang menyimpannya." Xiao Mei menatap kalung itu dengan mata bergetar. "Aku tidak bisa menerima ini." "Bukan sebagai tanda," potong Arif pelan, "tapi sebagai pengingat. Kalau suatu hari kau merasa tersesat, lihat benda itu dan ingat, ada tempat di dunia ini di mana seseorang pernah mendoakanmu tanpa berharap apapun sebagai balasan." Suara mesin pesawat terdengar semakin keras. Para petugas mulai memberi isyarat bahwa waktu keberangkatan sudah dekat. Xiao Mei menatap kalung itu, lalu perlahan meraihnya dengan kedua tangan. Ujung jarinya menyentuh kulit tangan Arif. Sentuhan singkat, tapi cukup untuk membuat jantung keduanya berdetak lebih cepat dari suara mesin di sekitar mereka. "Arif," ucap Xiao Mei dengan suara gemetar. "Aku tak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih tanpa membuatmu salah paham. Tapi apapun yang terjadi setelah ini, ketenangan yang kau ajarkan akan selalu bersamaku." Arif tersenyum kecil, senyum yang menyakitkan karena di baliknya ada luka yang tak bisa diungkapkan. "Ketenangan itu bukan dariku, Xiao Mei. Itu dari Allah. Aku hanya membantumu menemukannya kembali di dalam dirimu." Angin sore berembus lebih kencang, membawa debu halus dan daun-daun kering yang beterbangan di sekitar mereka. Xiao Mei menatap wajah Arif satu kali lagi, mengukir setiap detailnya di ingatan. Mata yang tenang, garis rahang yang tegas, dan senyum yang tak pernah memaksa. Ia tahu, bayangan itu akan menemaninya jauh lebih lama dari yang ia kira. Ketika petugas memanggil namanya, Xiao Mei melangkah pelan ke arah pesawat. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi sendiri mencoba menahannya. Arif tetap berdiri di tempat, tidak berusaha menahan, tidak memanggil. Ia hanya menatap punggungnya,
Punggung yang dulu ia lihat dengan penuh hormat, kini ia lihat dengan perasaan yang campur aduk antara kehilangan dan kebanggaan. Sebelum menaiki tangga pesawat, Xiao Mei menoleh sekali lagi. Sorot matanya bertemu dengan Arif. Tidak ada kata perpisahan, tapi keduanya tahu, di balik tatapan itu ada ribuan kata yang tak perlu diucapkan. Langit di belakangnya kini benar-benar jingga. Warna yang hangat, tapi menyimpan rasa pedih. Pesawat mulai bersiap untuk lepas landas, dan suara mesinnya menggema di antara pegunungan. Ketika pesawat itu akhirnya mengudara, Arif menatapnya hingga bayangannya hilang di antara awan. Di dadanya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, bukan kehilangan, tapi semacam doa yang mengambang di udara. Ia menutup matanya dan berbisik lirih. Pergilah, Xiao Mei. Jika memang ini jalanmu, semoga Allah melindungimu di setiap langkah. Langit semakin meredup. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan semburat merah di ujung horizon. Arif masih berdiri di tempat yang sama, dengan mata kosong menatap ke arah yang sama di mana pesawat terakhir kali terlihat. Angin mulai membawa udara dingin malam, tapi ia tak bergerak. Ia membiarkan waktu berjalan, membiarkan rasa itu menyesap perlahan sampai menjadi bagian dari dirinya. Dan ketika akhirnya ia berbalik meninggalkan landasan, di tanah di mana langkah Xiao Mei tadi berpijak, masih tertinggal setetes air, entah sisa hujan, entah air mata, tapi di bawah langit jingga itu, tak ada yang tahu perbedaannya. Yang pasti, hari itu, dua hati yang pernah bertemu dalam diam kini terpisah oleh takdir, tapi diikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari jarak, keikhlasan. Waktu berjalan tanpa suara. Sejak pesawat itu mengudara meninggalkan Bandung, kehidupan Arif kembali pada kesunyian yang dulu ia kenal. Tapi kali ini sunyi itu berbeda. Ia bukan lagi prajurit yang hanya hidup dengan disiplin dan tugas, melainkan seseorang yang baru belajar menata hatinya setelah kehilangan sesuatu yang tak sempat ia miliki. Setiap pagi, ia masih berlatih seperti biasa, masih memimpin sesi ketahanan fisik, masih tersenyum kepada rekan-rekannya, tapi di dalam dadanya, ada ruang yang tak pernah lagi sama. Hari-hari berlalu menjadi minggu, lalu bulan. Latihan gabungan sudah lama berakhir. Para delegasi telah kembali ke negaranya masing-masing, dan markas tempat pertemuan itu kini terasa terlalu besar dan sepi. Kadang, di sela-sela jadwal latihan, Arif duduk di tepi danau kecil di belakang markas, tempat mereka dulu sering berbicara. Ia menatap air yang diam, memantulkan langit sore, dan setiap kali angin berhembus, ia merasa seperti sedang mendengar suara yang pernah mengajaknya berdiskusi tentang arti tenang. Ia masih menyimpan kenangan itu dalam diam, bukan untuk meratapi, tapi untuk mengingat. Karena baginya, mengenang bukan berarti menahan, melainkan cara bersyukur pada waktu yang telah mempertemukan. Ia tidak pernah menyesal bahwa kisah itu singkat. Justru dalam singkatnya, ia belajar banyak tentang ketulusan, kesabaran, dan cara Allah mempertemukan dua manusia bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling mengubah. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang tak pernah ia tahu, bahwa di negeri jauh, di balik tirai protokol dan aturan keluarga, seseorang sedang berjuang menepati janji yang dulu diucapkan di bawah langit Indonesia. Di Beijing, musim dingin baru saja berlalu. Salju mencair di jalan-jalan kota, meninggalkan genangan air jernih yang memantulkan sinar matahari musim semi. Di sebuah akademi militer yang megah, bendera merah berkibar di tiang utama, dan di bawahnya berdiri sosok perempuan berseragam resmi, Lin Xiaomei. Wajahnya kini lebih matang, matanya tetap tajam, tapi senyum di bibirnya tak lagi setegas dulu. Ia telah melewati banyak hal sejak kembali ke tanah kelahirannya. Ujian, tekanan keluarga, hingga keputusan yang mengguncang. Pernikahan yang dijodohkan untuknya tidak pernah terjadi. Malam sebelum upacara, ia menulis surat panjang untuk ayahnya, menceritakan semuanya. Tentang pertemuan di Bandung, tentang pertarungan yang mengajarinya arti damai, tentang lelaki yang ia hormati bukan karena kekuatannya, tapi karena ketulusan hatinya. Ia tidak menulis nama Arif, tapi ia tahu ayahnya akan mengerti. Dalam surat itu, ia menulis satu kalimat yang menjadi titik balik hidupnya. Aku tidak menolak takdirmu, ayah, tapi aku ingin berjalan di jalanku sendiri,
Karena akhirnya aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang mampu tenang. Ayahnya tak pernah menjawab surat itu. Tapi sejak hari itu, Xiao Mei tidak lagi dipaksa menikah. Ia diizinkan melanjutkan pelatihan dan, beberapa bulan kemudian, diangkat menjadi mayor muda dan dikirim sebagai perwakilan dalam program kerjasama militer Asia. Program yang akan membawanya kembali ke Indonesia. Hari itu, matahari sore di Bandung tampak sama seperti dulu. Lapangan tempat latihan internasional dihidupkan lagi untuk upacara penyambutan tamu kehormatan. Di antara deretan prajurit yang berdiri tegap, Arif berdiri di barisan depan. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya terasa bergetar entah karena apa. Ia tidak tahu siapa tamu dari Cina yang akan datang. Ia hanya tahu bahwa upacara ini penting. Ketika mobil hitam berhenti di depan lapangan dan pintunya terbuka, waktu seolah berhenti. Dari dalam mobil keluar sosok wanita berseragam putih dengan tanda pangkat mayor di bahunya. Langkahnya mantap, matanya menatap lurus, tapi saat pandangannya bertemu dengan Arif di barisan depan, tatapannya melembut. Senyum kecil itu muncul, senyum yang dulu hanya ia tunjukkan sekali, di bawah langit jingga yang sama. Arif menatapnya lama, tanpa sadar menahan napas. Dunia seakan mengecil di sekitar mereka. Menyisakan hanya dua orang yang pernah belajar berdiri di atas batas antara keyakinan dan perasaan. Lin Xiaomei melangkah maju, memberi hormat di hadapan jajaran petinggi, lalu mendekat ke tempat Arif berdiri. Suasana hening. Bahkan angin pun seperti berhenti untuk mendengar. Letnan Arif Wijaya, katanya dengan suara jernih yang sama seperti dulu, hanya kali ini lebih tenang. Senang bertemu lagi. Aku datang bukan sebagai lawan, tapi sebagai sahabat yang ingin menepati janji. Arif menatapnya, menunduk pelan memberi hormat. Selamat datang kembali, Mayor Lin. Dunia ini memang kecil, tapi tak kusangka Allah mempertemukan kita lagi secepat ini. Ia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kalung kulit dengan potongan bambu kecil di tengahnya. Kalung yang dulu ia berikan padanya di hari perpisahan. Xiao Mei menggenggamnya di tangan dan berkata pelan, "Aku tidak pernah melepaskannya, tapi kini aku kembalikan. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena aku sudah tahu arahku sendiri." Arif menatap benda itu, lalu kembali menatapnya. "Dan arahmu membawamu kembali ke sini." Xiao Mei mengangguk. "Aku tidak tahu apakah ini takdir atau sekadar kebetulan. Tapi sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, jika aku berhasil melawan egoku dan memaafkan masa laluku, aku akan kembali ke tempat di mana aku pertama kali merasa hidup." Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput yang hangat. Cahaya jingga memantul di wajah mereka berdua, dan di antara keramaian upacara, dunia seolah hanya milik mereka. Tak ada musik romantis, tak ada janji muluk, hanya dua orang yang berdiri saling menatap dengan pengertian yang begitu dalam. "Arif," kata Xiao Mei lembut, "terima kasih karena dulu kau tidak berusaha menahanku. Karena kalau kau menahanku, mungkin aku tak akan pernah tahu rasanya pulang dengan cara yang benar." Arif tersenyum. "Dan aku bersyukur karena kau memilih jalanmu sendiri. Kadang, perpisahan bukan kehilangan. Ia hanya jeda agar kita siap bertemu lagi tanpa luka." Senja merayap perlahan ke arah malam. Sorot lampu lapangan mulai menyala, menerangi wajah mereka yang kini tak lagi dipenuhi bayangan masa lalu. Di kejauhan, suara burung terakhir kembali ke sarangnya, menandai berakhirnya hari, dan awal dari sesuatu yang baru. Tak ada pengakuan cinta, tak ada pelukan. Hanya saling pandang yang tenang, seperti dua samudra yang bertemu tanpa gelombang. Di dada masing-masing, mereka tahu, perjalanan panjang itu telah membawa mereka ke satu titik di mana janji yang dulu diucapkan dalam kesunyian akhirnya terpenuhi. Dan di bawah langit jingga yang sama, tempat dulu perpisahan terjadi, dua jiwa yang pernah belajar tentang kalah, damai, dan takdir kini berdiri berdampingan. Bukan sebagai pemenang dan yang kalah, tapi sebagai dua hati yang akhirnya menemukan kedamaian yang sama, di bawah naungan kasih Allah yang tak pernah salah menulis jalan cinta.